Assalamualaikum semuanya, selamat datang di vlognya Andi dan Agnis. Oke, ini kita lagi perjalanan dari Dendan menuju ke Guntung. Kita naik bot ya. Bisa dilihat ini airnya seperti ini guys. Dan ini teman-teman kita, ini suami saya. Nih udah sampai di Guntung. Ini pelabuhan Guntung, warna airnya merah banget kan, seperti teh ya. Seperti inilah pelabuhan di Guntung ya. Dan ini aku sama suami aku memutuskan untuk naik ojek aja dibandingkan nanti kita ngerepotin orang rumah, karena ini kan udah mau lebaran, jadi orang-orang pada sibuk. Nah, ini perjalanan menuju ke rumah mama atau rumah kakak. Jadi mama sama kakak itu tinggalnya bersama. Jadi kita ini jalannya, lihat seperti inilah jalanan di kampung ya teman-teman. Jadi jalannya tak ada yang bagus, rumah-rumah juga seperti ini. Ini airnya merah semuanya. Dilihat ya teman-teman, ini tuh gangnya sempit banget dan banyak banget rumput-rumput liar gitu yang dibiarin tumbuh di samping rumah. Jarang banget yang ditata, apalagi jalannya nggak ada yang mulus, udah gangnya sempit gitu ya. Nah, di depan itu ada rumah kakak cat warna putih ya. Nah, ada orang sepertinya sepi sekali. Kemarin aku tak sempet rekam ya teman-teman, dan ini keesokan harinya kita udah di pelabuhan, udah naik kapal, kita mau ke Batam. Ini kapalnya lumayan bersih sih untuk ukuran kapal di sini yang menuju Batam, karena kapal ini termasuk kapal besar. Ini aku duduk di nomor 2 dari belakang, suami aku masih ngurus barang-barang di atas ya. Dan lumayan sih enak juga ini kapalnya, karena aku biasa kalau dari Guntung ke Batam itu pasti kita naik kapal ini. Harga tiketnya juga nggak terlalu mahal, 200.000 satu orangnya, karena kita kenal ya. Kalau nggak kenal itu 250.000. Alhamdulillah ini udah berangkat kapalnya. Kapalnya namanya SB Carolina ya teman-teman. Ini ada 2 tiketnya, aku sama suami aku. Seperti yang aku bilang tadi, ini lumayan. Jadi harganya 200. Kalau di sini tulisnya 190, karena yang 10.000 itu untuk adminnya. Dan ini ibu bapak yang ngurusin tiket. Jadi mereka bakal ngambil tiket kita. Itu tertanda kalau kita udah bayar di loket gitu, dan tiketnya sudah diperiksa sama orang yang di kapal. Ini lagi berhenti di pelabuhan Moros. Seperti biasa kalau ke Batam itu kita akan berhenti di beberapa pelabuhan.
Alhamdulillah kita sudah sampai Batam dan ini kita lagi ngelewatin pemeriksaan atau cek vaksinasi. Sudah vaksin sampai dosis 3 atau belum? Karena di sini minimal dosis 2 ya, teman-teman, untuk perjalanan dari Batam menuju ke Surabaya. Ini kita lagi mau naik taksi sama suami aku menuju ke Bandara Hang Nadiem. Di sini banyak banget terparkir taksi-taksi gitu, jadi kita nggak boleh pesen Grab atau Gojek gitu, nggak bisa ya. Jadi kita harus naik taksi yang ada di bandara. Dan ini taksi kita. Jadi di sini tuh kita bayar 120 untuk ke bandaranya. Itu isinya bisa 4 orang atau bahkan bisa 5 orang. Sekarang kita lagi ngantri untuk keluar dari parkiran. Jadi di sini kita bayar parkir itu sekitar 5.000 untuk satu mobilnya. Dan ini giliran kita, lumayan juga sih, satu parkir 5.000. Jadi totalnya dari pelabuhan ke bandara itu 125.000. Nah, ini jalanan di Batam lumayan sih, kalau dari pelabuhan asri banget gitu kan kelihatannya. Ini termasuk kotanya sih, tapi bukan di Nagoyanya ya teman-teman. Bisa dilihat mobil juga nggak terlalu padat. Harusnya kan kalau dari pelabuhan ke bandara biasanya banyak banget mobil, biasanya padat kan, merayap gitu. Tapi alhamdulillah ini kita nggak kena macet. Alhamdulillah sekarang kita udah di parkir bandaranya, mau masuk gitu. Dan di sini itu satu mobil itu bayarnya 4.000 untuk per mobil ya. Dan ini area Bandara Hang Nadiem Batamnya luas sekali menurut aku, sama seperti bandara-bandara lain. Dan menurut aku juga Bandara Hang Nadiem ini termasuk bandara yang bersih ya. Bisa dilihat ini ada tamannya juga. Kalau di Surabaya kan kelihatan banyak ininya ya daripada tamannya. Dan ini rame banget bandaranya, seperti biasa namanya bandara pasti rame ya teman-teman. Dan kita turun di sini, ini nggak ada terminal kayak terminal 1, terminal 2 atau terminal 3 seperti Bandara Jakarta atau Juanda. Nah, ini kita sudah turun, kita mau masuk langsung, ini pintu gate satunya. Dan ini kita sudah di dalam. Tadi kita nggak sempat rekam, soalnya kan di situ kita harus cek barang segala macem. Nah, ini kita nunggu dulu karena flight kita itu jam 2.30, jadi kita nunggu dulu. Sedangkan sekarang itu posisinya masih jam 11. Dan ini aku lagi jalan nyari Indomaret atau Alfamart sambil nengok-nengok sekitar Bandara Hang Nadiem. Suami aku di dalam ya. Ini kita sudah check in. Sebenarnya ini termasuk cepat sih kita check innya. Jadi kita pakai Lion Air, kita check in. Dan di sini peraturannya sudah harus booster ya teman-teman. Nggak boleh kalau cuman vaksin 1. Kalau vaksin 1 itu harus PCR. Dan sekarang kita mau pergi ke ruang tunggunya. Ruang tunggunya itu ada di lantai atas di A7. Aku sama suami sedang jalan untuk menuju ruang tunggu. Sama seperti bandara yang lain, samping kanan kirinya itu banyak yang jualan.
keadaan ruang tunggunya ya, bersih banget dan sepi banget, belum ada penumpang karena kan ini kita check innya terlalu awal, jam setengah 12 kita udah check in, jadi kita masih bisa tiduran ini karena flight kita kan jam 2.30. Wow, ngantri. Kita mau ke Kuala Namu, kan mau ke Medan memang. Ini kita sudah mau masuk ke pesawat. Jadi ini lorongnya itu apa namanya aku juga tak tahu. Yang untuk masuk ke pesawat itu di depan rame banget kan. Ini kita ngantri karena saking ramenya, banyak orang yang dari Kuala Namu mau ke Surabaya. Nih, lumayan juga sih ya teman-teman. Ini ada ibu-ibu yang pada bawa anak-anaknya, rame banget di depan ini. Dan ini suami aku, dia yang bawain barang-barang kita. Akhirnya giliran kita untuk masuk di pesawat, dan ini kita lagi dicek tiketnya satu persatu. Jadi agak lumayan antri sambil cek bangkunya juga. Dan ini keadaan di dalam pesawatnya. Ini kita naik Lion Air ya teman-teman. Ini lumayan padat. Dan akhirnya aku dapat duduk juga. Ini aku duduk di 26, agak belakang gitu tempat duduknya. Dan ya seperti inilah keadaan di dalam pesawat kalau biasa mau take off. Dan alhamdulillah ini pesawatnya sudah mau jalan, lagi persiapan. Doain selamat ya teman-teman semuanya, selamat sampai tujuan tanpa ada halangan apapun. Seperti biasa, kalau pemandangan dari atas pesawat tuh sangat indah dan aku selalu suka banget pemandangan di atas pesawat, apalagi awannya cantik banget. Dan ini kita sudah mulai landing. Ini landing di kota Surabaya. Alhamdulillah sekarang kita sudah mendarat di Bandara Juanda ya teman-teman. Terima kasih untuk doanya. Kita sudah selamat sampai tujuan. Ini pesawatnya sudah landing dan kita berhenti dulu sambil menunggu orang-orang mengambil barangnya, sekalian kita juga. Gimana gara-gara itu dibuka? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kasiannya. Abang tukang kopre ya bang? Hah? Ini lebih susah loh, aku bawa ini dari aku mending boleh bawa kopi tahu. Ya nggak mau, berat. Sampai Surabaya. Akhirnya kita sampai Surabaya, ya Allah, dengan selamat. Terima kasih.
Ini kita habis dari toilet tadi, sekarang kita mau cari bis Damri yang ada di bandara ini karena kita akan naik bis Damri menuju ke bukan bandara sih, menuju ke terminal Purabaya. Jadi kita nanti naik bis untuk sampai Ponorogo ya. Dan aku sama suami lagi cari Damri ini keluar terminal, ya keluar bandara ya bun. Nih kita lagi ditawarin sama bapak-bapak taksi mau ke terminal, katanya murah, tapi kita tetap milih naik bis Damri ya. Ini aku sama suami lagi jalan menuju ke bis Damri yang ada di depan. Ini kita udah di dalam bis Damrinya menuju ke terminal Purabaya. Keadaan sekitar seperti ini, banyak banget yang parkir. Biasa kalau di bandara itu seperti itu ya teman-teman. Dan ini masih nungguin penumpang, jadi kita masih belum berangkat. Padahal ini posisinya sudah jam 5 sore dan ini kita sudah mulai berangkat. Lumayan sih untuk dari bandara ke terminal ini belum macet. Sebenarnya jam segini tuh jam-jam yang saya khawatirkan nanti bakalan macet waktu di Waru ya, karena di Waru tuh biasanya kalau jam segini di Surabaya itu sudah macet, tapi ini belum. Semoga nanti tidak macet ya. Seperti yang aku bilang tadi, keadaan di Waru pasti itu macet kalau sudah jam 5 sore. Ini lihat teman-teman ya, di sekitar itu bener-bener macet banget. Kita nggak bisa bergerak pun cuman lambat karena ini juga banyak orang yang kerja itu pada pulang karena mereka biasanya pulang jam 5 kerja, dan rata-rata mereka kerja di Surabaya tapi rumah mereka itu ada di Sidoarjo, seperti itu ya. Ini aku udah di dalam bisnya, lagi cobain lapis berendam yang aku beli di Bandara Hang Nadim tadi karena aku penasaran seperti apa sih lapis berendam itu. Dan ini bisnya sudah berangkat ya teman-teman menuju Ponorogo karena ini udah malam banget. Jadi bisnya itu berangkat pukul 7.30 atau setengah 8 dan ini keluar dari terminalnya gitu ya. Ya nanti mungkin sampai rumah bakalan sekitar jam 10 atau setengah 11 malam gitu loh teman-teman. Jadi ini pokoknya benar-benar capek banget, melelahkan gitulah kalau kita rumahnya jauh terus kita mudik pulang kampung untuk lebaran di rumah, pasti bakalan capek, cuman pasti worth it lah karena kita bakalan ketemu keluarga kan di rumah. Jadi ya bakalan happy.
kita sudah sampai di pintu gerbang tol di Madiun. Alhamdulillah sudah sampai Madiun teman-teman. Setelah perjalanan panjang, masih ada 1 jam lagi menuju ke Ponorogo, menuju ke rumah kita.